Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, apa kabarnya? Ya alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teteh, bagaimana nih, sudah sarapan belum? Iya, ibu akan bertanya nih, bagaimana mengenai sholat wajibnya, suka dilaksanakan atau belum? Yang baru melaksanakan maghrib aja atau hanya satu kali sholat wajib aja, boleh ditambah lagi besoknya 2 kali sholat wajib. Nah tiap hari ditambah sampai ke 5 waktu. Dan ayo, kalau yang sudah 5 waktu melaksanakan sholat wajibnya, boleh dipertahankan ya teteh. Kenapa? Karena insya Allah jika sholat itu kan adalah tiangnya agama kita, itu adalah agama Islam. Nah, jika sholat kita itu sudah dilaksanakan dengan istiqomah, setiap hari melaksanakan, insya Allah iman kita atau agama kita itu yang akan melekat di dalam tubuh kita itu akan kuat. Jadi akan tahan terhadap godaan hawa nafsu yang datang dari setan dari manapun ya. Nah, boleh ya, jadi laksanakan sholat waktu. Boleh lagi, jika sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, boleh ditambah dengan sholat sunnahnya. Teman kita alhamdulillah sudah ada yang melaksanakan sholat 5 waktu, sudah ada yang melaksanakan sholat sunnah, ada yang melaksanakan juga puasa sunnah Senin Kamis. Nah, berarti pahala kebaikannya nih sudah menambah nih, sudah bertambah. Kita itu sebagai manusia harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam hanya game aja ya, Arikana game, FF ataupun Mobile Legends dan hal lain. Game lain itu pak pengen menang gitu kan. Hari ini ke yang hal kebaikan dalam agama, tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat ciptaan Allah harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah nanti juga kalau kitanya ikhlas ataupun kitanya juga mau mengerjakannya, pahalanya itu sudah diberikan oleh Allah, nanti akan diberikan. Nah, teteh, hari ini kita akan belajar mengenai IPA. Masih melanjutkan mengenai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Boleh nih dibuka bukunya yang bagian tempat hidup hewan dan tumbuhan. Hewan yang hidup di perairan. Waktu minggu lalu kita sudah membahas mengenai hewan yang hidup di darat. Ada yang hidup di mana saja? Ya, ada yang hidup di hutan, ada yang hidup di peternakan, di mana lagi, di padang rumput yang kering kan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hewan yang hidup di perairan. Nah, hewan yang hidup di perairan disebut dengan hewan air. Hewan air ada 3 kelompok hewan, yaitu hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Nah, boleh nih lihat lagi. Nah, ada gambar nih. Ini adalah gambar-gambar ikan. Coba menurut teteh, ikan-ikan ini tempat hidupnya di mana nih? Nah, yang ikan pertama, ada yang tahu? Yang suka ke kolam atau yang suka mancing, yang suka makan ikan juga, boleh nih. Ada yang tahu nggak nomor 1 itu ikan apa? Ayo, yang nomor 2 nih. Wow, favorit juga nih. Ikan apa ya yang nomor 2 bisa dimakan nih? Ayo, ikan apa? Nomor 3 nih. Nah, ini mah suka ada nih, pecel titik-titik katanya ikan ini. Ini mah dagingnya juga banyak ya. Kalau udah besar tuh bisa sampai panjang banget. Terus ini, kalau ini kan hias, namanya ikan apa coba? Boleh nih, yang sudah tahu jawabannya, boleh nih dicek lagi ya, nanti akan ada slide nama-nama ikannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hewan air tawar. Hewan air tawar? Bagaimana tuh? Nah, hewan air tawar ini hidup di kolam, di danau, atau di sungai. Siapa nih teteh yang memiliki kolam ikan? Yang suka ikut kalau dalam bahasa kita itu ngawur, atau enggak sampah dari dapur juga
dibuang ke kolam ikannya? Ada nggak? Yang kedua, sebagian besar hewan air tawar adalah sebagian besarnya itu ikan. Ada juga hewan-hewan lain seperti misalkan yang suka tumbuh di dalamnya ya. Ada kalau di pinggir-pinggirnya ada tutut misalkan kan, ada keong. Tapi hewan air tawar ini sebagian besarnya adalah ikan. Kalau di laut kan beda lagi, banyak jenisnya. Nah, terus hewan air tawar dipelihara di kolam atau akuarium. Siapa yang di rumahnya juga punya akuarium? Nah, boleh dipelihara ikannya, dikasih makan, akuariumnya juga dibersihkan. Jangan hanya ingin, aku pengen beli akuarium, tapi dirawatnya tidak pernah. Boleh ikut merawat ya. Nah, lalu contoh ikan di kolam adalah ikan lele, ikan mujair, ikan gurame, atau ikan mas. Kalau contoh ikan yang suka ada di akuarium yaitu ikan koki, ikan gupi, dan ikan arwana. Kalau ATT yang di rumah ikan apa ya? Oh iya, sekarang juga lagi musim ikan cupang ya. Ada yang punya? Hebat. Lanjut, ini dia jawaban yang tadi nomor 1. Siapa yang betul nih? Sama dengan ibu, jawabannya ikan mujair. Nomor 2 ini adalah contoh-contoh hewan air tawar. Ada ikan mujair, ikan gurame, ikan lele. Nah, itu adalah hewan-hewan yang biasa kita konsumsi ya. Kalau ini yang keempat yang hidup di akuarium. Maksudnya yang biasa kita pelihara di akuarium adalah ikan mas koki. Nomor 2 adalah mengenai hewan laut. Hewan laut ini kan sangat banyak ya. Siapa yang tahu? Tidak hanya ikan nih yang ada di laut. Apa saja coba hewan laut selain ikan? Ya betul. Ada yang jawab gurita. Oke, ada yang jawab cumi-cumi tidak. Oke, terumbu karang juga sama ya. Nah, hewan laut itu hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, ada lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu karang. Nah, boleh lihat contohnya hewan laut tuh. Siapa yang pernah menemukan bintang laut di pinggir pantai? Lalu yang nomor 2 ada lumba-lumba atau ini mah kalau hewan ini biasanya suka suka ada di pertunjukan ya. Karena hewan ini bisa dijinakkan. Nomor 3 ada gurita atau kalau kita makan ke tempat-tempat yang sushi itu ada bisa dipesan nih gurita yang kecil, oktopusnya. Nomor 4 ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini hidup teman-teman ATT. Nanti kalau misalnya sudah mati itu biasanya berwarnanya putih gitu. Lalu ada hewan laut selanjutnya yaitu ada ikan badut. Ikan badut iya. Atau biasa kita tahu ini adalah di film-film, ada film kartunnya itu namanya ikan Nemo ya. Iya, yang ke-6 mohon maaf ada terumbu karang lagi. Nomor yang ke-7 ada gurita. Iya, nomor selanjutnya ada hewan air payau. Nah, hewan air payau ini adalah campuran dari campuran air tawar dengan air laut. Jadi kan di pinggir kalau di ujung sungai itu biasanya ada air payau. Nah, air payau ini adalah campuran air tawar dengan air asin, air laut gitu. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatasan dengan laut atau tambak tepi laut. Ya. Terus, di sini ada nih contoh hewan air payau. Ada ikan bandeng. Siapa yang suka ikan bandeng? Hati-hati ya kena durinya. Yang kedua ada kepiting. Nah, kepiting juga senang hidup di air payau. Meskipun ada ya yang di dalam laut juga, namun dia senang juga hidup di air payau. Yang ketiga ada udang. Lalu yang keempat ada ikan kerapu. Nah, ini adalah contoh hewan air payau. Lanjut, kita akan membahas mengenai hewan yang hidup di darat dan perairan. Ada emangnya ada.
Contohnya nih, hewan yang hidup di darat dan di perairan disebut hewan amfibi. Jadi yang hidup di darat dan di perairan, jadi misal gini, dia bisa nih hidup di di perairan, dia bisa berenang, bisa hidup di dalamnya, bisa bernafas. Namun ketika dia naik ke darat, dia juga bisa beraktivitas di darat gitu kan. Di laut bisa mencari makan atau beraktivitas di perairan bisa gitu. Kalau di darat juga bisa beraktivitas lainnya, mencari makan bisa. Contoh hewan yang hidup di darat dan di air adalah katak dan kodok. Hah? Katak dan kodok? Emangnya beda, Bu? Beda ternyata, Teteh. Jadi, kalau katak itu kulitnya basah, kakinya juga tuh seperti itu. Sedangkan kulit kodok itu kering. Bisa dilihat ya kalau misalkan kita itu kalau di bahasa Sunda itu biasanya katanya itu dingdang ataupun bancet mungkin ya. Nah, ini ada nih contohnya tuh. Kalau katak yang seperti itu, Teh. Kalau kodok nih yang warnanya seperti ini, biasanya suka ada di tanah ya gitu kan, dekat, warnanya hampir sama kayak tanah ataupun batu. Kalau kodok itu tuh bulat seperti itu. Nah, ini ada siklus hidup katak. Teteh tahu tidak siklus hidup katak? Ada yang bisa menjelaskan? Ada nih di buku halaman 51 penjelasannya. Jadi induk katak ini ataupun katak dewasa dia meletakkan telur-telurnya di dalam air. Nah, lalu telur katak menetas menjadi apa? Menjadi berudu atau kecebong. Jadi telur kataknya ini disimpan di bawah air atau di dalam air ya. Lalu si telur ini, mohon maaf. Jadi telurnya ini akan menetas menjadi berudu. Nah, lalu tubuh berudu ini kan seperti ikan tuh, ada buntutnya, ada ekornya. Nah, lama-kelamaan tubuh berudu akan tumbuh kaki depan dan kaki belakang. Mohon maaf, awalnya itu ada tumbuh kaki yang depannya dulu, berudu 2 kaki. Lanjut berkembang, tumbuh menjadi berudu 4 kaki. Nah, setelah itu kan ini masih mirip-mirip sama ikan. Baru setelah itu lama-kelamaan ekornya mengecil menjadi katak muda. Lama-kelamaan ekornya menghilang menjadi katak dewasa. Berudu telah menjadi katak kecil dan katak mencari makan di darat dan air. Jadi katak ini adalah hewan amfibi atau yang biasa kita sebut dengan hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Oke, gimana Teteh? Mengerti tidak? Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya. Boleh dengan via voice note ataupun mau nelpon ke Ibu boleh. Lanjut, kita akan mengisi kuis halaman 52 dan 53. Lihat nih, halaman 52 Teteh kan di situ ada boleh mewarnai. Dan di dalam di bawah kapal itu kan ibaratnya itu adalah air laut. Nah, Teteh boleh menggambar ikan-ikan apa saja, hewan apa saja yang biasa hidup di air. Boleh digambar sebanyak-banyaknya oleh Teteh, lalu nanti diwarnai ya. Untuk halaman 50, mohon maaf itu Ibu di slide-nya 20. Untuk halaman ini 53. Nah, halaman 53 ini Teteh boleh mengisi TTS-nya. Kalau ini mengenai hewan-hewan yang hidup di darat, boleh diisi nih. Nomor 1 misalkan nama hewan A. Mana ya hewan A? Nah, di situ ada hewan A. Itu nama hewannya apa? Boleh diisi. Oke, siap Teteh? Oke, selamat mengerjakan. Ibu tunggu ya. Selesai, terima kasih. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap. Oke, semangat Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.